Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas Hukum Ketenagakerjaan B. Malam ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber dari suatu perusahaan yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tidak mendapatkan upah secara menyeluruh. Berikut adalah wawancara kami. Selamat menyaksikan. Selamat malam. Terima kasih untuk Ibu telah mau bergabung dalam wawancara hari ini. Mungkin sebelumnya yang ingin saya tanyakan, eh, Ibu dengan Ibu siapa, perusahaan dari mana, dan mungkin Ibu bekerja pada tahun berapa? Saya ibu bekerja di PT SN di daerah Jalan Taman Simpang sejak tahun 2015 sampai sekitar 2019. Mungkin Ibu bisa menjelaskan secara garis besar permasalahan yang terjadi pada tahun tersebut hingga terjadinya PHK tersebut. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, karena dulu saya bekerja itu sistemnya outsourcing, jadi berdasarkan kontrak. Nah, kontrak itu tergantung manajemen kita mau dipakai berapa tahun. Nah, yang terjadi sama saya itu bukan PHK istilahnya, tapi pemutusan sepihak dari manajemen sebelum kontrak saya berakhir. Dan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang ada di kontrak antara karyawan dengan perusahaan, itu adalah salah satu pasal menyebutkan kalau seorang karyawan sudah tidak diperpanjang kontraknya, itu diberitahukan kepada karyawan setahun sebelum masa kontrak berakhir. Tetapi yang terjadi dengan saya, itu 3 hari sebelum masa kontrak saya berakhir, saya diputuskan sepihak. Dengan alasan mereka, katanya saya tidak kompeten secara garis besar. Padahal yang saya tahu, yang terjadi sesungguhnya itu karena saya mengusulkan untuk tidak ikut gabung lagi di kehadiran RUPS. Karena saya harus mengesampingkan pekerjaan saya pada saat saya menghadiri RUPS. Nah, ternyata itu oleh manajemen dari perusahaan tidak disetujui, tetapi langsung diputuskan tanpa memanggil saya secara pribadi untuk bicara dari hati ke hati. Baik, terima kasih Tante. Oke, Ibu, untuk pertanyaan kedua, apakah sebelumnya ada upaya perundingan antara pihak manajemen dan karyawan sebelum PHK dilakukan? Perundingan tidak terjadi dari pihak manajemen perusahaan, tetapi saya yang mengajukan diri ke HRD sebagai penghubung antara karyawan dengan perusahaan. Ternyata di HRD pun saya bertemu dengan manajernya, bukan direktur HRD, karena di kantor saya dulu ada direktur HRD, ada bawahnya manajer HRD. Saya ketemu dengan manajer HRD, tetapi ternyata manajer HRD tidak tahu sama sekali kenapa saya diputuskan secara sepihak. Baik Bu, terima kasih. Ini lanjut pertanyaan yang ketiga Bu ya. Jadi kan di setiap lingkungan kerja, tentu pastinya ada muncul keluhan atau aspirasi dari pekerja. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana perusahaan Ibu ini dalam merespon hal tersebut? Terima kasih Bu. Secara sepihak saya menghubungi HRD. Ternyata respon dari manajer HRD itu tidak pro sama sekali dengan karyawan. Itu yang saya sesalkan. Dan saya pun untuk berbicara dengan apa ya istilahnya seperti SPSI itu saya tidak ada penghubung sama sekali. Jadi akhirnya saya menghadapi masalah ini secara sendiri dengan saya komunikasi dengan atasan saya. Kebetulan saya waktu itu bagian finance dan accounting yang saya urusi. Tetapi masalahnya di sini adalah atasan saya pun langsung itu tidak bisa mengambil keputusan. Bahkan beliau akhirnya jeda setelah saya menghadap manajer HRD, 3 hari setelah itu beliau mengatakan pada saya, karena saya sempat ngomong, kalau seperti ini caranya, semua karyawan diperlakukan seperti ini, berarti perusahaan dengan tega menghabisi karyawan secara tidak langsung. Karena apa? Dari pemutusan kontrak yang kurang 3 hari, kita nggak ada kesempatan untuk cari kerjaan, ya kan? Padahal secara surat itu diberikan jeda setahun, diberitahukan kepada karyawan dengan alasan mungkin karyawan bisa mencari pekerjaan yang lain. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya tadi melanjutkan penjelasan dari Ibu bahwa pe- apa namanya pengeluaran karyawan secara sepihak ini dilakukan 3 hari sebelum dikeluarkan ya Bu. Nah, menurut Ibu itu apakah sudah profesional atau belum dan apa harapan Ibu sebagai karyawan eh, yang benar itu bagaimana dalam prosedur untuk menyampaikan hal tersebut kepada karyawan begitu Bu. Saya rasa harusnya manajemen perusahaan mengacu pada perjanjian kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan. Karena ada di situ diatur pasal-pasal
tentang pemutusan seorang karyawan jika tidak diperpanjang kontraknya. Harusnya mengacu pada itu. Tapi pada prakteknya, di perusahaan yang saya masuki waktu itu, yang saya bekerja waktu itu merupakan perusahaan keluarga. Dan ada beberapa orang yang kita tahu kebanyakan perusahaan keluarga itu pasti kan memakai orang-orang terdekat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, bukan secara profesional. Jadi harapan saya harusnya mengacu pada pasal-pasal yang dicantumkan di dalam perjanjian itu. Baik, Ibu, saya izin melanjutkan untuk pertanyaan. Mungkin Ya, untuk pertanyaan dari saya, menurut Ibu, apakah keputusan perjanjian tadi itu, keputusan kerja itu sudah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja bersama ataupun Undang-Undang Ketenagakerjaan? Lalu, apakah Ibu sebagai pihak yang dirugikan sudah pernah melapor ke pihak berwajib? sebelumnya saya lanjutkan dulu ya, karena kita memang, terutama saya itu orang awam yang kalau kebanyakan kasus-kasus kalau ditangani polisi kita harus keluar uang dulu. Di mana dari pihak kita yang dirugikan, tapi kita kalau lapor ke polisi atau SPSI, kita pasti terlalu banyak negosiasi, tidak langsung pada pokok permasalahan untuk diselesaikan. Nah, waktu itu saya lihat ternyata perjanjian itu sama sekali nggak diindahkan isinya. Jadi mereka istilahnya semau gue. Aku nggak suka sama kamu, kamu tak pecat. Istilahnya seperti itu. Dan itu sama sekali merugikan karyawan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah setelah terjadi pemutusan sepihak, itu apakah ada bentuk kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, Ibu? Terima kasih. Ya, untuk kompensasi tidak ada sama sekali. Karena setelah ada saya protes seperti itu ke manajer HRD, sejelang 3 hari, saya dipanggil oleh atasan saya langsung, bagian finance accounting, saya diminta untuk bekerja sampai 3 bulan ke depan, guna saya sambil mencari pekerjaan yang lain. Tetapi karena saya dari awal tidak dianggap istilahnya, ya akhirnya saya biarkan aja, saya langsung keluar pas akhir bulan saya sebelum disuruh keluar itu saya keluar sendiri. Dan kompensasinya tidak ada sama sekali, karena saya sudah memberikan surat resign istilahnya. Dan kalau yang saya ketahui ya, kalau sudah surat resign ada, perusahaan tidak perlu memberi kompensasi biasanya. Tapi kembali lagi ke perusahaannya, karena sebelum saya bekerja di perusahaan yang terakhir ini, ada saya memberikan surat resign juga, tapi kompensasi yang diberikan pada saya itu sesuai dengan masa kerja saya di perusahaan itu. Jadi tiap perusahaan berbeda ya, tergantung manajemennya bagaimana. Mungkin itu pertanyaan dari kami. Terima kasih telah mau hadir dalam wawancara malam ini. Mohon maaf karena sangat larut malam. Kami terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Ibu. Setelah kami wawancara mengenai pemutusan hubungan secara sepihak oleh narasumber, kami menganalisis bahwa pada prinsipnya hubungan kerja karyawan dan perusahaan didasarkan adanya perjanjian kerja karyawan dan perusahaan. Didasarkan pada adanya perjanjian kerja yang menjadi landasan hukum bagi kedua belah pihak. Sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, nyatanya narasumber tersebut diberhentikan tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yang diberlakukan dikarenakan terjadinya pemutusan sebelum berakhirnya kontrak tersebut dan dengan tanpa adanya alasan yang jelas. Bekerja dengan sistem outsourcing berdasarkan kontrak itu tergantung manajemen berapa tahun. Yang dialami narasumber ini bukan PHK tetapi pemutusan berpihak sebelum kontrak berakhir. Dan yang tidak sesuai dengan perjanjian ini adalah salah satu pasal menyebutkan kalau seorang karyawan sudah diperpanjang kontraknya, itu diberitahukan pada karyawan 1 tahun sebelumnya masa kontrak berakhir. Oh ya, kenyataannya yang terjadi 3 hari sebelum masa kontrak berakhir, narasumber ini diputuskan secara sepihak dengan alasan mereka ibu ini tidak kompeten. Tetapi pada sesungguhnya narasumber menyusulkan bahwa ia tidak ikut gabung lagi di kehadiran di RUPS. Kemudian hal ini disebabkan karena beliau harus mengesampingkan pekerjaan pada saat menghadiri RUPS, namun ternyata hal di luar dugaan narasumber manajemen perusahaan tidak menyetujui, tapi langsung diputuskan tanpa pemanggilan narasumber secara pribadi. Menurut hasil wawancara tersebut, kelompok kami berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan SN tidak sesuai dengan pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Upaya perundingan kepada pihak HRD sudah dilakukan, namun pihak HRD malah tidak memiliki integritas yang baik sebagai pemimpin. Itu hasil wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.